فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pada yang lalu kita selesai dari pembahasan tamyiz. Kita ulas singkat. Tamyiz itu apa intinya? Makna dasarnya apa tamyiz? Tidak ada syukuran. Apa? Tamyiz menjelaskan, membedakan, memisahkan, bisa secara bahasa. Kalau secara istilah apa maksudnya? Hendaknya berdiri. Dan jawab kami. Kalau misbah berarti apa? Saya alif misbah. Saya kalau mau dua-duanya. Alif pun masuk mufassiru limam bahama. Ini menurut ungkapan Ibnu Al-Jurrum yang lebih bagus apa? Istana. Baik. Dengan jawab alif misbah. Baik. Berarti tapi terbagi menjadi berapa? Hendaknya berapa? Tamyiz terbagi menjadi berapa? Sekarang dua yaitu itu tidak boleh buka buku lagi. Apa Hamzah? Dua yaitu tamyiz itu juga tamyiz mufrad. Yang kedua tamyiz nisbah itu juga tamyiz jumlah. Baik. Tamyiz kemarin intinya apa? Menerangkan pemusnahan yang bukan jumlah, ya kan? Dari baik itu bilangan atau ukuran menurutnya. Sekarang terakhir kemarin tamyiz jumlah. Ada berapa macam misalnya? Dua yaitu muhawwal dan ghairu muhawwal. Maksud muhawwal itu apa? Yang dia hasil perubahan dari sesuatu yang lain. Dari asal yang dirubah terbagi menjadi berapa jenis muhawwal ini? Dari Hanafi tiga yaitu dari fa'il, dari maf'ul, atau dari yang ketiga dari mubtada. Baik. Nah, kemudian yang ghairu muhawwal ini yang memang sejak asalnya diletakkan sebagai tamyiz. Baik. Syarat tamyiz adalah kepada syarat tamyiz. Itulah apa syaratnya jelaskan. Itu mata. Katakan hafal mata tapi tidak paham. Harus hafal dan paham. Yang pertama, apa itu maksudnya? Harus berupa isim nakirah. Dan saya pun memberikan nakirah. Itu maksudnya tapi harus berupa isim nakirah. Berarti tamyiz dengan isim ma'rifah. Kemudian syarat kedua adalah pemahaman, yaitu dia jatuh setelah kalam yang sempurna. Maksud kalam sempurna itu bagaimana menurut fi'il sudah apa? Mengambil fa'ilnya atau mubtada sudah
mengambil khabarnya. Sudah ada isim, kalau isim berarti mubtada khabar. Kalau fi'il berarti ada fi'il dan fa'il. Itu berarti sudah sempurna. Baik, kemarin ada tugas menjawab yang kecil. Pertama apa? Kalau itu khamsina ulaman. Ini tadi salah. Tapi dan mananya Itulah. Nah, berarti kan. Nah, apa artinya? Setelah aku melihat 50 orang budak, sebenarnya budak disilakan untuk budak. Tapi bisa kalau makna aslinya aku melihat 50 anak-anak kecil. Baik. Mungkin dari sini orang-orang Malaysia yang mengambil budak, makanya kan di sana anak-anak budak-budak. Nah, yang bahasa Malaysia itu budak-budak, mungkin dari istilah budak. Jadi perbudakan banyaknya. Nah, baik. Kemudian yang kedua ada Qala Muhammadun nafsan. Apa ini tadi apa? Quran mau masuk pembahasan baru. Sampai salah. Kelihatan tadi apa ini? Tadi yang disebut dari yang mana? Muhawwal anil fa'il. Aslinya Tauba nafsu Muhammadin. Maksudnya atau maknanya Muhammad itu bagus jiwanya bagus. Nah, Tauba Muhammad bin nafsan. Muhammad itu bagus jiwanya. So kalau kembalikan ke asalnya, jiwa Muhammad itu bagus, punya jiwa kejiwaan yang bagus. Baik, berikutnya adalah yaitu akramu minka aban. Ini apa? Tabiat nisbah. Jadi muhawwal anil mubtada. Nah, muhawwal anil mubtada. Akhirnya bagaimana berarti? Ya, diundurkan mubtada'nya. Berarti tamis itu jadikan mubtada. Zaidun aqrabu minka aban. Berarti tamisnya mana? Aban, ya kan? Sekarang jadikan mubtada. Berarti Abu Zaidin aqrabu minka. Baik, Abu Zaidin aqrabu minka. Berikutnya ada Hindu apa? Wasyahara waktu Syaibah di surat Maryam. Nah, ini dari mana tapi apa ini? Tamis nisbah. Ini muhawwal atau ghairu muhawwal?
Contoh Muhawa tadi fa'il aslinya kalau anil fa'il berarti syaiban dijadikan apa? Jadikan fa'il berarti wasta'ala syaibur ra'si. Nah, uban kepala telah menyala. Uban kepalanya telah menyala. Maksudnya kalau ubannya kelihatan meling-meling, kelihatan putih-putih dari antara hitam-hitam. Baik. Kemudian berikutnya coba ajmalu minka adam. Baik. Nah, ini jenis mana? Hindun ajmalu minka adaban. Tamyiz nisbah. Berarti jenis mana dari nisbah? Muhawwal anil mubtada. Aslinya ajmalu hindin ajmalu apa? Ajabu hindin ajmalu min ajabi. Baik. Barakallahu fiikum. Sekarang kita lanjutkan. Masih ada apa? Menarik, istri. Nah, ini apa? Tamyiz dan menerangkan apa? Adat. Baik. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu perhatikan beberapa yang al-Jumhur rahimahullah ta'ala. Nah, babul istisna, ya. Babul istisna. Kalau kita perhatikan, kita sedang membahas pada pembahasan apa? Masubah, ya kan? Sistem-sistem yang dinasabkan. Terakhir kita sudah belajar pada tamyiz. Tamyiz itu masubahnya kepada apa? Dalam urutan dunia ada kelima, keenam, ya. Sekarang berarti masubah yang ke-7. Tapi di sini dulu mengatakan babul istisna, bab istisna. Baik. Bab istisna itu prosesnya, Pak. Istisna itu intinya pengecualian. Nah, pengecualian itu kan proses berarti. Sehingga sebenarnya pemberian bab ini nggak pas dengan apa? Dengan mansubah. Karena ini prosesnya. Seharusnya lebih bagus kalau dikatakan babul mustatsna. Kalau mustatsna yaitu apa? Yang dikecualikan. Ini mudahnya. Berarti yang mansubah itu istisna atau mustatsna. Enggak ya putra? Mustatsna. Karena ini adalah apa? Isimnya. Nah, yang dikecualikan. Yang dikecualikan itulah isim yang mansub. Nah, yang mansub. Sedangkan istisna itu prosesnya. Nah, baik. Tapi tidak mengapa, karena intinya juga semuanya paham bahwasanya yang dibahas adalah apa? Adalah seputar isim yang dinasabkan disebabkan dikarenakan adanya adatul istisna. Nah, alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan. Dan perlu kalian pahami dulu 4 istilah yang ditulis Bapak tulis. Nah, yang akan kita lewati pada bab ini, Pak.
Pertama istisna. Istisna itu adalah prosesnya, pengecualian. Ya kalau ingin definisinya secara istilah, yaitu ikhrajul ismil waqi' ba'da adatil istisna min hukmi ma qablaha. Nah, yang dimaksud dengan istisna yaitu ikhraj al-ismi al-waqi' ba'da adatil istisna min hukmi ma qablaha. Nah, ini pengertian istisna, yaitu ikhrajul ismil waqi', pengeluaran isim ya al-waqi' ba'da adatul istisna, yang jatuh setelah apa? Adatul istisna, dari hukum sebelumnya. Nah, jadi intinya pengecualian itu kan mengeluarkan isim yang jatuh setelah alat yang digunakan untuk mengecualikan dari hukum sebelum apa? Sebelum alat tersebut. Nah, kenapa kita gunakan istilah ada di istisna? Karena ada yang berupa huruf, ada yang berupa fi'il. Itu lebih bagus daripada dikatakan huruf istisna. Lebih bagus menggunakan adatul istisna. Baik, itu pengertian istisna. Kemudian mustasna telah kita lewati. Berarti mustasna adalah apa? Ini isim yang jatuh apa? Setelah adatul istisna, yang dikeluarkan hukumnya. Kemudian mustasna minhu. Mustasna minhu ini apa? Yaitu isim yang ada sebelum adatul istisna, yang dikecualikan darinya mustasna. Paham? Mustasna itu dikecualikan dari mustasna minhu. Berarti kalau diperhatikan antara mustasna minhu dengan mustasna itu lebih luas cakupan yang mana? Mustasna minhu. Kenapa? Dikecualikan darinya. Dikecualikan darinya yaitu si mustasna. Sedangkan ada istisna, ini alatnya yang digunakan untuk mengecualikan. Kalau dalam bahasa kita kan cuma adanya kecuali. Kalau dalam bahasa Arab banyak. Nah, baik. Ada istisna nanti terbagi dari dua, ada yang berupa huruf, ada yang berupa apa? Fi'il. Ada yang bisa huruf, bisa fi'il. Kadang-kadang dari huruf, kadang-kadang dari fi'il. Nah, baik. Nah, sekarang perhatikan matan. Perhatikan matan. Babul istisna wa huruful istisna'i samaniyatun. Dan huruf-huruf istisna itu ada 8. Ini sebagian saja. Jadi Masyhur menyebutkan sebagian saja yang sesuai dengan kondisi para pemula sehingga tidak bingung. Diambilkan yang paling mudahnya dan paling masyhurnya. Wahia yaitu illa wa ghairun wa siwan wa suman wa sawabun wa qala wa ada wa hasya. Ada berapa saja? Ada 8. Ada berapa ya? 8. Baik. Nah, perkataan huruf istisna, huruf istisna tadi telah kita sebutkan bahwasanya lebih bagus kalau diungkapkan dengan apa ya? Adatul istisna, alat untuk apa? Mengecualikan. Kenapa? Karena tidak semuanya berupa huruf. Baik. Dan ada istisna apa terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yang dia berupa huruf terus menerus.
dia senantiasa menjadi huruf, tidak bisa berubah-ubah ke bentuk yang lain. Nah, huruf yaitu ilah. Kemudian jenis yang kedua, nah, yang berupa isim. Nah, ada kurang satu berarti. Tadi huruf fi'il tengah-tengahnya berupa isim. Nah, dia selama-lamanya berupa isim. Itu ada 4. Nah, siwa, suwa, nah, sawaun dan ghair. Siwa, suwa, sawaun dan ghair. Ada berapa? 4. Ini yang berupa apa? Berupa apa? Misalnya hadir. Berupa isim. Kemudian yang dia itu berupa fi'il. Ada tulisnya. Nah, terkadang dia berupa fi'il, terkadang dia berupa huruf. Nah, baik. Jadi tidak tetap gumelan, ya, dia gumelan. Kadang dari fi'il, kadang dari huruf. Itu ada 3, yaitu khala, ada, dan hasya. Baik, ini dari 8 yang disebutkan oleh Ibnu Ashur. Jadi perkataan huruf beristisna ini kurang tepat. Lebih bagus kita katakan adawatul istisna. Ada 8. Karena ternyata yang berupa huruf cuma berapa? Yang berupa huruf cuma berarti 4, ya kan? Kemungkinannya 4, yaitu illa yang huruf terus-terusan. Dia selama-lamanya apa? Setia untuk menjadi huruf. Nah, tetap hidup mati tetap huruf. Nah, ya, apa itu? Hanif yang terus-menerus menjadi huruf? Illa. Kemudian huruf yang lain apa? Indahnya Hanafi. Khala, ada, dan hasya. Jadi huruf itu kemungkinan dari 8 ini 4. Nah, tapi yang konsisten dari huruf cuma 1, illa. Kemudian yang dia itu isim ada berapa ya yang berupa isim? Ada 4, yaitu apa saja? Siwa, suwa, sawaun, kemudian ghair. Dan yang terakhir yang dia bisa berubah jadi fi'il kadang-kadang. Apa saja lagi? Ada berapa? Ada 3, yaitu khala, ada, dan hasya. Khala, ada, dan hasya. Nah, ini harus dipahami dulu. Penting untuk mengetahui dia itu isim, fi'il atau huruf apa. Kenapa? Karena sangat berkaitan nanti dengan masalah i'rab. Kalau dia itu adalah huruf, maka jelas kita tidak bingung-bingung mencari kedudukannya dalam i'rab. Kalau dia itu fi'il, di sini fi'il apa? Fi'il mati, berarti juga beres, dan perlu apa? Mikir-mikir kedudukannya dalam i'rab. Yang jadi masalah kalau dia itu apa? Isim. Ya kan? Isim itu yang jadi masalah. Nah, benda itu jadi masalah. Nah, ada benda jadinya. Nah, jadi benda itu masalah. Nah, karena apa? Karena dia berubah-ubah sesuai dengan pemiliknya, sesuai dengan amilnya. Nah, jadi harus tahu kedudukan dalam i'rab dari apa? Isim tersebut. Nah, ini tentang jenis adawatul istisna. Kemudian selanjutnya qala Ibnu Ashur rahimahullah
Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Nahu qama al-qawmu illa zaidan wa kharaja an-nasu illa amra. Perhatikan ini, antum pahami dengan baik. Sekarang pembahasan mustathna bi illa. Nah, yang dikecualikan dengan illa. Karena ini di antara ada istisna yang paling banyak penggunaannya. Yang dikecualikan dengan illa itu hukumnya terbagi menjadi 3 keadaan, sebagaimana disebut di sini. Yang pertama, kata Ibnu Majrur, mustathna bi illa itu dinasabkan apabila kalamnya taman mujab. Nah, nahu qamal qawmu illa zaidan. Perhatikan contohnya. Kaum itu telah berdiri kecuali Zaid. Berarti Zaid berdiri tak? Aneh? Tidak. Ngapain dia? Belum tentu duduk. Yang penting dia tidak berdiri. Dari sini kita tidak tahu Zaid ngapain. Yang penting dia tidak berdiri. Yang lainnya berdiri ya. Entah tidur, entah duduk, entah terkurang, tidak tahu. Yang penting dari jumlah ini kita tahu bahwasanya Zaid dan ikut berdiri. Qamal qawmu illa Zaid. Kharajan nasu ila amran. Maknanya apa? Kharajan nasu ila amran. Mujahid. Manusia telah keluar kecuali Amr. Berarti Amr tidak keluar, ya kan? Karena dia dikecualikan dari keumuman manusia yang keluar. Ini kondisi pertama, yaitu Zaid dan Amr dalam kedua contoh tadi itu kita katakan mansubun ala istisna, dikatakan dikarenakan istisna. Baik. I'rabnya apa? Qamal qawmu illa zaidan. Qamal qawmu illa zaidan. Qama fi'il madhi. Marfu atau mansub? Qama fi'il madhi. Marfu atau mansub? Indah hamzah terban. Mabni ala fathi. Kedudukannya dalam i'rab la mahala lahu min al-i'rab. Baik. Al-qawmu i'rabnya apa? Abdul Hamid? Maf'ulun bih atau hal? Qawmu. Ya Abdul Hamid. Al-qawmu i'rabnya apa? Al-qawmu indah Abdullah fa'il. Qamal qawmu. Al-qawmu fa'ilun. Marfu atau masuk marfu'un wala marfu'in dhamma. Kemudian illa, perhatikan dalam i'rab illa harfun istisna mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian Zaidan mustasna mansubun bi illa wa alamatun nasbihi al-fathah. Baik. Kita selesaikan dulu, baru kemudian nanti kita ringkas. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wa nasbu ala istisna. Sekarang kondisi kedua, jika kalamnya itu manfi itu ditiadakan dengan lam atau dengan ma atau dengan jangan, baik larangan, baik. Nah, jika kalamnya itu manfi tapi tam, maksudnya tam itu adalah apa? Sempurna, disebutkan mustathna minhunya. Baik. Apabila manfi yang taman, maka boleh padanya di'rab sebagai badal atau nasab dikarenakan istisna. Nahu maqam al-qawm ila Zaidan wa illa
maqama al-qawmu illa Zaidun wa illa Zaidan. Ada dua pilihan. Wa in kana al-kalamu naqisan ala hasabil awamil. Apabila kalamnya naqis, kalamnya kurang, belum sempurna, maka sesuai dengan kondisi amilnya. Kalau dia cukup fa'il berarti jadikan fa'il, seperti contoh pertama maqama al-qawmu maqama illa Zaidun. Maqama illa Zaidun berarti Zaidun sebagai fa'il. Ma darabtu illa Zaidan. Tadi contoh pertama maqama illa Zaidun maksudnya apa? Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Berarti yang berdiri siapa? Yang berdiri siapa? Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Yang berdiri berarti siapa? Muhammad. Ya Zaid. Yang lainnya ngapain? Tidak berdiri. Yang penting yang lainnya tidak berdiri. Yang berdiri cuma satu kok Zaid. Man darabtu illa Zaidan. Aku tidak memukul kecuali Zaid. Berarti yang dipukul berapa orang? Yahya. Satu kok yaitu si Zaid. Man darabtu illa Zaidin. Aku tidaklah melewati kecuali Zaid. Perhatikan sekarang Bapak tulis setelah paham makna dasar dari apa? Dari matan. Sekarang ahwalul mustathna bi'illah. Itu ada 3. Yang pertama, kalamnya apa? Tam mujab. Maksudnya tam itu sempurna itu. Dari dzikra fihi al-mustathna minhu. Ini makna kalam tam dalam pembahasan mustathna. Dikarenakan tam kalau mustathna minhunya disebut. Sedangkan mujab ini maksudnya apa? Kalimatnya positif. Positif itu maksudnya tidak ada penafian. Karena dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Kalimat positif itu yang menetapkan. Istilah Arabnya apa? Mujab. Sedangkan kalimat negatif istilah Arabnya apa? Manfi. Ada 3. Penafian atau yang menyerupai penafian seperti larangan. Jangan. Kalam tam mujab. Tam apa maknanya tadi tam? Yang mudahin. Ya sempurna itu maksudnya apa dalam pembahasan mustathna? Disebutkan mustathna minhunya. Sekarang dengan contoh akan jelas semua. Baik. Ja'a at-tullabu illa siapa? Yang nggak datang siapa? Jangan yang Ghairul Munsharif, kalian bingung sendiri nanti. Salman Ghairul Munsharif, Adnan Ghairul Munsharif. Dan yang Munsharif? Ila Muhammadan. Ja'atul lahu illa Muhammadan. Maknanya apa Muhammad? Para pelajar itu telah datang kecuali Muhammad. Baik. Sekarang kalam ini dinamakan tam. Tadi dinamakan tam kenapa? Karena disebutkan mustathna minhu. Mana sih sekarang mustathna minhu itu? Yang dikecualikan darinya. Ini namanya mustathna minhu. Mana berarti? Mana Abdullah? Tulab. Ini namanya apa? Mustathna minhu. Kalau Muhammadan berarti apa? Muhammadan ini apa? Ilham.
mustatsna. Nah, ketika kalam itu mujab, ini positif. Ja'at tulab, kan menetapkan para tulab itu telah datang. Illa Muhammadan, kecuali Muhammad. Berarti di sini sudah sempurna karena disebutkan mustatsna minhu, yaitu tulab, dan bermakna positif. Dan berarti mustatsnanya harus nasab. Harus nasab ini, nggak boleh yang lain. Mustatsna mansub. Yang kedua, kondisi kedua, akhwan. Nah, tapi apa? Manfi. Manfi. Sama apa maknanya tadi? Syukran. Disebutkan mustatsna minhu. Nah, tapi manfi berarti ada penafian. Sekarang contoh di atas saja, kita tinggal menambahkan nafinya. Berarti apa? Maja'atul labu illa titik-titik. Muhammad lagi saja. Nah, baik. Para tulab itu sudah datang, kecuali Muhammad. Libur dia datang. Nah, pas yang lainnya datang, dia tidak datang. Gantian yang lainnya libur, dia datang. Nah, repot ini. Nah, maja'atul labu illa, ada dua kemungkinan. Boleh illa Muhammadan, seperti keadaan pertama, berarti kita ingat sebagai apa? Mustatsna mansub. Nah, kemudian yang kedua illa Muhammadun, ini sebagai badal. Maka i'rabnya Muhammadun badal min tulab. Badal apa? Badalul ba'd min kul. Ya, badalul ba'd min kul. Nah, wabadalul marfu'i marfu'an mithlu. Paham? Baik. Maknanya sama kan? Para tulab tidak datang kecuali si Muhammad. Sama maknanya dalam bahasa kita. Cuma i'rab untuk Muhammad, orang Arab memberikan dua pilihan. Boleh i'rab Muhammad dan sebagai apa? Hamzah mustatsna, atau i'rab Muhammadun sebagai apa? Kepada badal. Paham? Ini kalau kalamnya apa? Tapi manfi. Sekarang yang ketiga, kalau kalamnya itu naqis. Kalam naqis berarti lawan dari tam. Berarti dalam pembahasan mustatsna, kalau naqis itu maknanya apa? Berarti tidak tam ya. Kalau kita sudah tahu makna tam dalam pembahasan mustatsna, yaitu yang disebutkan mustatsna minhu, berarti naqis pada pembahasan ini yang tidak disebutkan mustatsna minhu. Mustatsna minhunya tidak disebutkan. Tidak disebutkan naqis. Nah, kalau kalam naqis, pilihannya harus manfi. Naqis itu mesti harus manfi. Nah, tidak boleh naqis kok mujab, tidak bisa. Nanti kita ketahui. Nah, kenapa sebabnya? Karena akan batil maknanya. Naqis pasangannya mesti manfi. Baik, contohnya apa? Sekarang dari contoh di atas saja. Nah, maja'a. Kalau tadi maja'a tulab ini sebagai apa? Mustatsna minhu, ya kan? Sekarang tidak usah kita sebutkan mustatsna minhunya, dibuang. Maja'a illa. Maja'a illa Muhammadun. Maja'a illa Muhammadun, tidak datang kecuali Muhammad. Paham? Nah,
ini namanya kalamnya naqis karena sudah disebutkan mustafa minhu dan harus naqis. Harus apa? Harus manfi, harus ada ma-nya. Nah, ma ja'a illa Muhammadun. Berarti kan kata ma ja'a. Apa yang kurang di situ dalam i'rab? Yang kurang dalam situ apa? Indah ya Hanafi. Nah iya, mustafa minhu tidak disebutkan, tapi kedudukan mustafa minhu dalam jumlah apa? Ma ja'a. Atau berarti kan kata ma ja'a, ma nafi, ja'a fi'il madhi. Kurang apa? Untuk bisa sempurna, kurang fa'il ya kan? Kurang fa'il. Maka, nah kata yang setelah ila itu di'rab sebagai apa? Fa'il. Nah, sehingga, nah seakan-akan ilahnya tidak ada. Ma ja'a illa Muhammadun. Ma ja'a illa Muhammadun. Ma nafi ja'a fi'il madhi, Muhammadun sebagai fa'il. Illa ada tulisnya. Nah, mabni ala sukun. Paham? Baik. Sekarang maknanya apa? Pada makna ma ja'a illa Muhammadun, makna di situ kita bisa mengambil makna apa? Ilhan. Tidaklah datang kecuali Muhammad. Berarti kita menetapkan bahwasanya yang datang cuma Muhammad. Tapi perhatikan kalau apa-apanya dihilangkan. Baik. Ja'a illa Muhammadun. Ja'a illa Muhammadun. Ini maknanya menunjukkan apa? Semuanya telah datang. Nah, kecuali apa? Kecuali Muhammad jadinya. Jadi maknanya tidak bisa. Lebih terang lagi kalau seperti misalnya Ra'aitul qauma illa, apa ini kalau seperti ini? Sekarang Ra'aitul qauma illa, dikecualikan Muhammad lagi saja, ya sudah. Apa berarti bacanya Badri? Ra'aitul qauma illa Muhammadan atau Muhammadun? Muhammadan. Sekarang untuk yakin ini ikut mana? Ikut kondisi mana? Ra'aitul qauma illa, kondisi apa ini? Taman mujab ya kan? Ya ada syukran kriip-kriip ganda kantor kan? Baik. Ra'aitul qauma illa, baca apa? Ini tam mujab, berarti harus apa? Masuk ya kan? Illa Muhammadan. Aku telah melihat kaum itu kecuali Muhammad. Baik. Ra'aitul qauma illa Muhammadan. Baik. Tapi sekarang kalau kaumnya dibuang, ra'aitu illa Muhammadan. Aku telah melihat kecuali Muhammad. Ini tentunya sesuatu yang tidak mungkin, di mana seorang melihat semuanya yang di dunia ini dia lihat kecuali Muhammad toh yang tidak dilihat. Ini ada isi makna, makanya nggak boleh. Kalau mau kondisi naqis itu kan mustatamil dulunya apa? Berarti aku telah melihat semuanya kecuali apa? Muhammad. Nah ini tidak. Makanya orang Arab mewajibkan kalau naqis harus apa? Manfi. Berarti maroha itu. Kenapa? Karena maknanya berarti menetapkan bahwasanya dia cuma itu. Berarti kita yang cuma sedikit saja penglihatannya. Maroha itu ilmu. Aku tidak melihat kecuali Muhammad. Dan atau Muhammadul jadinya Abdullah. Maroha itu ilah Muhammadun atau Muhammadan. Sebagai apa? Nah, untuk menentukan sekarang ini mana fi'il, ro'a itu apa fi'il kan?
Pak ya baiknya apa tak? Berarti yang kurang tinggal apa? Maf'ulun bih berarti Muhammadan. Mara'aitu illa Muhammadan. Paham? Sekarang kalau majrur maka apa? Tinggal dicontohkan ma marartu illa bi Muhammadin. Maka dalam matan apa? Kalau kalamnya nafis, maka apa? Harus manfi, kemudian i'rabnya ala hasabi al-awamil. Ala hasabi al-awamil. Dia tidak i'rabnya ala hasabi al-awamil. Ini diingat-ingat besok saya putar-putar ya. Bisa putar-putar di 3 kondisi ini biar tidak lupa. Harus mungkin ini 3 kondisi: tam mujab, tam manfi, dan nafis manfi. Itu intinya mudah sebenarnya. Nah, kalau itu dicatat, diperhatikan, kemudian di apa ya, sambung.